Ya, shalom. Satu sukacita yang terbesar bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Gereja kembali lagi dibuka. Adalah kerinduan yang besar buat saya dan saudara untuk beribadah di tempat ini, amin. Saya percaya selama 4 bulan, disitulah kita membawa diri kita melihat bahwa pertolongan Tuhan tetap nyata bagi kita. Kekuatan, kemampuan, serta penyertaan Tuhan tetap berlaku bagi setiap kita. Biarlah kita datang pada saat ini dengan kerinduan yang terbesar, mencari Dia dan menghadap Dia, membawa penyembahan pujian kita kepada Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita saat ini. Mari mengambil satu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, atas setiap kebaikan-Mu dan kemurahan Tuhan bagi kami. Kembali Tuhan meringankan kaki kami untuk datang beribadah kepada-Mu. Walaupun sebentar juga kami yang beribadah di rumah, kami mau mengucap syukur ya Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, bukan karena kehebatan kami. Dan kami mohon Tuhan memberkati ibadah saat ini ya Tuhan. Biarlah jadi hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal menyertai dari awal sampai pada akhirnya. Haleluya. Amin. Mari datang kepada Tuhan. Bawa penyembahan kita kepada Tuhan. Mari katakan bersama-sama, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Bapakku datang
penyembahan-Mu kepada Tuhan. Dia Allah yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk Tuhan beri bagi hidup kami. Penyertaan-Mu ya Tuhan, baik kami yang hadir di sini maupun yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu, bukan karena kuat dan gagah kami. Dan kami akan bersorak-sorai bagi nama-Mu. Biarlah Engkau bertata di atas pujian penyembahan kami sore hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari dengan penuh sukacita kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita bertepuk tangan bersama-sama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menembuhkanku, selamatkan dan pulihkan. Mari angkat tanganmu, katakan, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Dia memberikan karya keselamatannya buat saya dan saudara. Mari sama-sama katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Ku. Berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Ku. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Ku. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita, karena Dia Raja bagi hidup saya dan saudara. Haleluya. Mari kita berikan sorak-sorai lagi yang paling meriah buat Allah kita. Mari kita tepuk tangan, kita berikan pujian kita kepada Dia. Haleluya. Bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian bagi-Nya, karena Dia Raja, oh, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatan.
Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan persembahan kita sore hari ini. Kita akan memberikan persembahan khusus dan juga umum dan juga pembangunan gereja. Yang di rumah juga bisa memberikan persembahan, bisa diantarkan di kantor gereja setiap jam kerja atau melalui rekening gereja. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, persembahan akan diberikan dengan maju ke depan dan mengisinya sendiri dimulai dari depan dan posisi tengah dan akan berakhir kembali ke sebelah kiri dan sebelah kanan. Tetap menjaga social distancing ya. Mari kita siapkan persembahan kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan. Kemurahan Tuhan, berkat-berkat Tuhan selalu nyata bagi kami di masa-masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan memberikan cukup berkat bahkan lebih bagi kami. Di tengah ibadah kami Tuhan, kami akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami atas kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih Tuhan, dan cinta Tuhan bagi kami. Berkati persembahan yang kami kumpulkan Tuhan, mendukung untuk pekerjaan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakanlah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya undang kembali kita berdiri. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Amin. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya.
Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk segala kasih dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Dan sekarang ini Tuhan, kami bersama-sama mau belajar firman-Mu. Berkati kami di dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, sekarang. Benar saudara, sekarang apa yang akan kita lakukan? Setelah kurang lebih 4 bulan, kita ada di dalam masa pandemi. Sekarang, seperti yang ditanyakan tadi, sekarang apa yang kita mau lakukan? Kurang lebih 16 kali kita tidak bersama-sama di dalam gedung gereja ini untuk beribadah. Dan kalau hari ini kita kembali beribadah, sekarang apa yang saya dan saudara mau lakukan? Sekarang apa? Kalau Tuhan izinkan kita melewati semua hal sulit dalam hidup kita, sekarang apa? Sebagai anak Tuhan, sekarang kita mau lakukan apa? Musa di dalam perjalanan keluar dari Mesir, Musa tahu sekaranglah dia berdiri di depan bangsa Israel, kemudian dia berkata, "Baiklah, aku menyanyi untuk Tuhan." Sekarang bagi Musa, sekarang waktunya ketika mereka sudah keluar dari Mesir. Sekarang waktunya untuk dia berdiri memimpin bangsa Israel di hadapan Tuhan. Dan dia berkata, "Baiklah, aku menyanyi untuk Tuhan." Saudara, mari buka Keluaran pasal yang ke-15. Sore hari ini saya akan mengajak kita untuk melihat ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saya akan membaca ayat 1 sampai di kata berbunyi. Setelah itu saya ajak Bapak Ibu Saudara semua jemaat yang hadir maupun jemaat yang di rumah untuk berdiri mulai dari kata baiklah sampai ayat yang ketiga. Saya baca terlebih dahulu ayat 1, begitu kita membaca kata baiklah, kita membacanya dengan berdiri. Pada waktu itu, Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi. "Baiklah, aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya." Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, slide-nya boleh ganti. Saudara, di dalam catatan Keluaran, pada waktu itu mereka baru saja keluar dari Mesir. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, nyanyian ini adalah sebuah nyanyian yang saya membayangkan dinyanyikan dengan begitu luar biasa. Seluruh bangsa Israel menyanyi puji-pujian.
Puji-pujian yang begitu luhur dinaikkan oleh serombongan besar orang Israel. Para perempuan-perempuan Israel pada waktu itu kemudian di bawah pimpinan Miriam mengambil rebana dan menyanyikan lagu sukacita itu. Musa mengajak seluruh umat, seluruh bangsa menyanyi. Oh saudara, kita akan membayangkan begitu luar biasa. Di tepi lautan itu mereka bersorak dengan penuh sukacita. Mereka menyanyi dengan penuh kegembiraan. Saudara, nyanyian ini mengungkapkan tentang kisah pembebasan besar yang tidak akan pernah terlupakan dari ingatan bangsa Israel. Sebuah nyanyian yang keluar dari jiwa mereka ketika mereka menyaksikan bahwa Tuhan itu kekuatan. Tuhan itu sudah jadi pembebas bagi mereka yang mempercayai Dia. Nyanyian ini mengungkapkan bahwa mereka pernah ada di dalam masa yang begitu sulit. Nyanyian ini mengungkapkan bahwa mereka pernah ada di masa yang begitu kelam, tetapi masa sulit dan kelam itu mereka lalui dan Tuhan ada di depan mereka. Tuhan bersama mereka. Saudara, masa perbudakan di Mesir itu menyiksa hidup mereka dari generasi ke generasi. Masa dalam penderitaan itu berkepanjangan, saudara. Kalau saudara baca di dalam Keluaran 1 dan seterusnya di pasal-pasal di awal kitab Keluaran. Masa penderitaan itu berkepanjangan. Kehidupan di dalam kelam yang entah kapan akan berakhir. Namun bangsa Israel, terlebih lagi Musa, dia tahu bahwa kekuatan mereka bukanlah pada pasukan mereka, tetapi kekuatan mereka adalah karena di masa sulit itu Allah bersama dengan mereka. Kekuatan mereka adalah sekarang mereka keluar dan Tuhan itu sudah menjadi keselamatan baginya. Di dalam ayat yang kedua, Musa berkata, Tuhan telah menjadi keselamatanku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Musa sadar benar bahwa keselamatan dari masa yang kelam itu datangnya dari Tuhan. Itulah yang membuat dia sangat bersemangat menyanyikan pujian itu. Dia sangat bersuka cita dengan sorak-sorai. Pujian itu Tuhanlah yang menjadi pusat dari nyanyian itu. Saudara, nyanyian itu merupakan nyanyian syukur yang tak terhingga karena Tuhan ada di dalam hidup mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nyanyian syukur yang meluap itu sama seperti nyanyian syukur yang meluap dari Musa, dari bangsa Israel. Nyanyian syukur yang meluap juga seharusnya diam di hati saya dan di hati saudara. Saudara, 15 Maret 2020 adalah ibadah yang terakhir kita bersama-sama di gedung gereja ini. Kita beribadah seperti ini waktu 15 Maret 2020 yang lalu. Dan kemudian saudara, kita berusaha untuk tetap beribadah seperti biasa di minggu depannya. Hati kecil kita ingin minggu depan tetap ibadah, namun penyebaran virus corona saat itu seakan tak bisa kita kendalikan. Waktu itu dinyatakan bahwa di Palu ada pasien yang positif terpapar. Saat itu saudara, gereja kita seperti tidak punya kekuatan untuk mempertahankan supaya tanggal 22 Maret tetap ibadah di gereja. Kita seperti nggak punya kekuatan saat itu. Dan benar,
22 Maret 2020, akhirnya kita beribadah di rumah kita masing-masing. Saudara, kita seperti ada dalam suatu kondisi yang kita nggak bisa kendalikan. Dan bukan hanya masalah ibadah. Pandemi itu berdampak pada sekolah anak-anak kita. Mereka nggak bisa datang sekolah, bertemu dengan temannya. Pandemi itu kemudian membuat kita tidak mampu menjalankan usaha kita. Bahkan ada di antara kita, kita tidak punya kekuatan untuk akhirnya membuka usaha kita. Kita akhirnya tutup, saudara. Pandemi itu juga kemudian berdampak pada keuangan kita dan lain sebagainya. Saudara, pandemi itu memberi dampak yang bagi saya melampaui kekuatanku. Namun kalau hari ini di tanggal 12 Juli 2020, saudara semua dan saya menengok ke belakang. Waktu kita tengok ke belakang, bukankah dalam ketidakmampuan kita waktu itu, Yesus hadir bersama kita. Saudara, ketika masalah melampaui kekuatanmu dan kekuatanku, pada saat itu Yesus hadir di sana. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya teringat dengan satu kondisi tentang penggambaran yang diberikan oleh Injil Yohanes. Saya seperti domba yang kadang-kadang saya ada di dalam kondisi saya tidak punya kekuatan. Tetapi Yohanes pasal yang ke-10 menggambarkan Yesus sebagai gembala. Sang gembala itu hadir di tengah kehidupan domba-dombanya. Bukan saja waktu domba itu ada di padang rumput yang hijau, tetapi sang gembala itu hadir merawat, pelihara, bahkan ketika domba itu masuk di dalam lembah yang paling kelam. Ketika malam menyelimuti domba itu, gembala itu merawat, gembala itu pelihara. Bahkan saudara, gembala itu berkorban demi keselamatan dombanya. Di dalam pasal 10 Injil Yohanes digambarkan bahwa gembala itu memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ayat 11 berkata, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Saudara, saya dan saudara ada di dalam kekelaman, bukan saja kekelaman karena sakit penyakit. Bukan saja kekelaman karena ekonomi, tetapi ada kekelaman yang sangat mencekam hidup kita, yaitu kita berada di dalam kegelapan dosa. Tetapi gembala itu memberikan nyawanya untuk membebaskan jiwa kita dari belenggu dosa. Gembala itu yaitu Yesus, dia mati di kayu salib untuk membebaskan saya dan saudara. Yesus telah melakukan bagi kita pembebasan yang lebih besar dari pembebasan melewati laut Teberau. Yesus telah melakukan pembebasan yang jauh lebih besar dari pembebasan dari perbudakan Mesir. Kenapa? Karena Yesus membebaskan kita dari dosa. Yesus sudah memberikan nyawanya menjadi juru selamat bagi kita manusia berdosa. Dan Bapak Ibu Saudara, sebentar lagi, bahkan di tangan Bapak Ibu, sudah ada roti dan anggur. Biarkan waktu kita menikmati bersama-sama dalam perjamuan yang kudus sore ini, kita sungguh-sungguh kembali mensyukuri
sebuah pujian sukacita dari hidup kita. Waktu kita makan roti dan minum anggur ini merupakan sebuah nyanyian syukur yang sungguh dalam dari hati kita, bahwa keselamatan saya datang dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, seperti bangsa Israel yang memuji Tuhan dengan hati dan jiwanya karena perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Biarkan juga itu terjadi di hidup kita, anak-anak Tuhan. Anak-anaknya yang sungguh mengalami perbuatan ajaib. Saya yang harusnya tidak bisa lepas dari dosa, tetapi Dia berikan kemurahan-Nya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Setiap anak Tuhan yang tinggal dalam kemurahan Tuhan yang besar dan tidak lengah terhadap kasih karunia Tuhan yang sekecil apapun, maka seluruh hari hidupnya akan menjadi melodi di dalam hatinya untuk dia selalu menyanyi tentang Tuhan. Kita bukan hanya menerima hal yang besar, tetapi ada kasih karunia Tuhan yang kecil yang terjadi setiap hari di hidup kita. Dan biarkan kasih karunia demi kasih karunia yang terjadi di hidup kita itu menjadi melodi yang membuat kita setiap hari boleh menyanyi untuk Tuhan. Saudara, berkat harian, ya, saya yakin Bapak Ibu juga ada berkat harian dari Tuhan, ya. Berkat harian yang kita terima dari Tuhan itu pasti terjadi setiap hari. Itu yang akan membuat kita selalu mau menyanyi untuk Dia. Tidak ada hari hidup kita tidak dapat menyanyi tentang Dia. Tidak ada hari dalam hidup kita tidak bisa memuji kebesaran Dia. Terlebih lagi kalau kita ingat karya keselamatan Kristus. Sekaranglah kita harus memulai hidup kita setiap hari dengan rasa syukur demi rasa syukur. Sekaranglah kita harus memulai hidup kita supaya hidup kita ini setiap hari adalah hidup yang memuliakan Dia. Yang menyanyi tentang kebesaran dan keperkasaannya. Oh saudara, betapa kasih sayang dan kasih Tuhan yang tidak tertandingi telah Allah tunjukkan kepada saya dan saudara. Yang kita adalah orang berdosa ini. Kita yang orang terhilang ini. Kemudian Allah hubungkan kita dengan Bapa kita di surga. Ini ada menjadi harta yang terindah dalam hidup kita. Dia selamanya akan menjadi nyanyian bagi kita. Maka saudara, biarkan ketika kita nanti Tuhan izinkan betul-betul terlepas dari pandemi. Ataupun mungkin tidak terlepas. Mungkin pergumulan-pergumulan lain tetap ada. Dan sekalipun kita tetap ada dalam pergumulan, maka yang terjadi adalah hidup kita adalah nyanyian tentang Kristus. Hidup kita nyanyian tentang Kristus.
hidup itu akan menjadi sebuah nyanyian indah tentang Kristus. Di dalam suka maupun duka, semua pengalaman hidup kami akan menyanyikan tentang Allah kami yang besar itu. Terima kasih Bapa, pelihara firman-Mu di hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Saya akan membacakan titah perjamuan kudus yang terambil di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Sesuai dengan tata aturan Gereja Kristen Indonesia, yang berhak untuk mengikuti perjamuan kudus adalah mereka yang telah dibaptis dewasa atau siri. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum, sampai Bapak Ibu telah siap, baru Bapak Ibu diperkenankan untuk mengikuti perjamuan kudus. Dan kita akan bersama-sama akan melaksanakan perjamuan kudus ini. Mari kita bersama-sama mengagungkan Dia, Raja segala zaman, maka ku tinggikan salibnya. Dengar katanya hamba setia. Dengar katanya hamba setia. Salibku ganti dengan mahkota. Salibku ganti dengan mahkota. Musik tetap melantunkan pujian ini. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Bereskan hidup kita dari setiap pelanggaran dan dosa-dosa kita. Kita sadar bahwa kita adalah orang-orang yang tidak layak. Seringkali kita jatuh bangun di dalam pelanggaran dan dosa. Dan acap kali kita tidak melakukan sabda Tuhan. Kita telah menyimpang dari kebenaran. Perbuatan-perbuatan daging kita seringkali menyesatkan kehidupan kita. Akui semua di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tertutupi dan tersembunyi. Semuanya transparan, itulah sebabnya. Biarlah kita sungguh-sungguh dilayakkan untuk mengikuti perjamuan kudus kita pada sore menjelang malam ini. Supaya kita layak di hadapan Tuhan. Kalau masih ada dosa dan pelanggaran, kita tidak layak. Itulah sebabnya bereskan hidup kita. Biar darahnya yang kudus menyucikan kita, membasuh hidup kita. Sehingga kita layak di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami mengakui di hadapan Tuhan bahwa kami adalah orang-orang berdosa. Kami telah jatuh di dalam pelanggaran, berkutat di dalam perbuatan-perbuatan daging kami yang seringkali menyesatkan kehidupan kami.
Acap kali kami melanggar perintah dan ketetapan Tuhan. Acap kali kami tidak setia melakukan kehendak Tuhan. Engkau menguji hati dan pikiran kami. Semua dosa dan pelanggaran kami akui di hadapan Tuhan. Darah Yesus yang tercurah di atas bukit Golgota menyucikan kami, membasuh kami, melayakkan kami, sehingga kami layak di hadapan Tuhan untuk mengikuti perjamuan ini. Terima kasih untuk pengampunan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Yang siap untuk mengikuti perjamuan kudus, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat roti kita ke atas. Dengarkanlah firman Tuhan. Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, dan memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kita terima bersama dengan penuh rasa syukur dalam nama Tuhan Yesus. Pegang anggur kita ke atas. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kita terima bersama dengan penuh rasa syukur dalam nama Tuhan Yesus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, sembah, bakti kami panjatkan kepada Engkau ya Tuhan Allah Juru Selamat kami yang kekal. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang sempurna, satu kali untuk selama-lamanya bagi kami. Kami yang seharusnya binasa, kami yang seharusnya tidak mendapatkan tempat yang layak bersama-sama dengan Engkau di surga. Kami menaikkan syukur sebab pengorbanan-Mu di Golgota untuk menggantikan kami yang seharusnya kami binasa. Syukur, pujian, sembah bakti kami panjatkan kepada Engkau ya Tuhan Allah Juru Selamat kami. Kami pasrahkan hidup kami kepadamu. Kami memberi hidup kami, diri kami yang terbaik kepada Tuhan. Kami mau taat melakukan kebenaran firman-Mu. Kami tinggalkan perbuatan yang sia-sia dan kami hidup untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau, syukur kami panjatkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan syukur perjamuan kudus. Dimulai dari depan, seterusnya tetap menjaga social distance dan kembali seperti ketika kita memberikan persembahan tadi. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada
Bersama dengan sekalian orang percaya, kita akan bersama-sama akan mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Saudara, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Pujian syukur kami panjatkan kepada Engkau ya Tuhan Allah Juru Selamat kami yang kekal. Sebab hari ini merupakan hari perhentian yang dikuduskan oleh Tuhan, kami datang dengan penuh kerinduan. Kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan, sebab Engkau telah membimbing memberkati kehidupan kami, melewati masa-masa yang sulit dan sukar. Dan kami mengucap syukur karena Tuhan terus menopang dan memberkati kami. Kurang lebih 4 bulan kami tidak bersama-sama dalam ibadah ini, di bait-Mu. Dan hari ini kami datang bersama-sama, menaikkan syukur pujian sembah, sebab kami diberikan kesempatan dan waktu untuk datang memprioritaskan Tuhan. Apa yang kami lakukan tidak pernah sia-sia, sebab janji dan berkat Tuhan menjadi bahagian dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami sebagai orang-orang percaya kami bertumbuh ke arah Kristus, kami mengenal kebenaran firman-Mu, kami mencintai sabda-Mu, dan kami menjadi pelaku firman Tuhan, agar di dalam hidup ini kami disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Berkatilah kehidupan rumah tangga dan keluarga kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dan kami percaya Tuhan akan terus membimbing bahkan memberkati. Berkati kehidupan jemaat dalam pekerjaan dan usaha. Kami percaya Tuhan tetap menopang memberkati, sehingga pekerjaan dan usaha semua dapat berlangsung dan berjalan dengan baik, dan kami percaya Tuhan memberkati. Bapa di surga, kami berdoa dan menyerahkan secara khusus untuk anak-anak kami yang telah masuk dalam tahun ajaran baru. Tuhan terus memimpin memberkati mereka, sehingga mereka dapat menyelesaikan semua hal-hal yang harus mereka persiapkan, sehingga mereka benar-benar dituntun dan diberkati oleh Tuhan. Meskipun setiap mata pelajaran yang akan disampaikan lewat daring, tapi kami percaya Tuhan tetap buka jalan memberkati setiap para guru-guru yang akan mempersiapkan di dalam tahun ajaran baru ini, sehingga semuanya pun dapat terlaksana dengan baik. Kami terus berdoa dan menyerahkan untuk Kota Palu. Tuhan terus menolong memberkati, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan. Secara khusus pandemi virus corona terus-menerus menyebar. Kami memohon ya Tuhan belas kasihan agar pada akhirnya mata rantai ini segera terputus. Berdoa dan menyerahkan bagi kami masyarakat, biarlah kami juga dapat menjalankan semua hal-hal yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga kami pun dapat benar-benar dapat memutuskan mata rantai ini, sehingga pada akhirnya pun akan segera berakhir. Kami percaya Tuhan ada di pihak kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Serahkan secara khusus untuk pemerintah Kota Palu, berdoa dan menyerahkan untuk pemilihan kepala daerah. Tuhan tolong jauhkan dari segala sesuatu yang tidak kami inginkan, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Pemimpin-pemimpin yang dikehendaki oleh Tuhan, semuanya benar-benar adalah seturut dengan kehendak-Mu, dan mereka memimpin dan menjalankan roda pemerintahan yang baru. Kami hanya pasrahkan semuanya kepada Tuhan. Biarlah kami dapat terlibat dalam pesta demokrasi ini pada tahun ini. Terima kasih Tuhan, Engkau terus membimbing, memberkati kehidupan jemaat, agar kami hidup di dalam rencana Tuhan. Ini doa, syukur, permohonan, syafaat kami yang kami bawa, yang kami pohonkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, setelah selesai ibadah, kita akan keluar di depan lewat pintu di depan ini, tetap menjaga social distance, dan kalau bisa setelah selesai ibadah silakan langsung pulang ke rumah. Dan terus kita doakan supaya semua orang diberkati meskipun dalam masa-masa kita dalam masa new normal, tapi kita bersyukur karena Tuhan terus memimpin memberkati kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri, mari berikan salam COVID. Ya. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita kembalikan segala kemuliaan. Ku nyanyi hosana bagi Raja. Nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, arahkanlah hati dan hidupmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Sang Pencipta semesta alam sekalian isinya, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat yang kekal, yang telah mengangkat hidup kita dari alam maut ke dalam hidupnya yang kekal, pertolongan pimpinan kuat kuasa dari Roh-Nya yang kudus akan memberkati, menguatkan, menghibur, menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, ambil waktu teduh. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka. Ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi.
persoalan